Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat yang bergabung di kuliah kita hari ini. Kita mulai saja ya, kita lanjutkan diskusinya. Kemarin kita sudah cerita sedikit tentang bagian-bagian dari sebuah sistem pengukuran. Nah, hari ini kita mau lebih mendetilkan lagi tentang sensornya. Jadi sensornya itu apa saja yang biasa digunakan di instrumentasi fisika medis, Kemudian beberapa contoh kita akan diskusikan juga beberapa parameter-parameter yang penting dalam pengukuran mereka. Begitu ya, mudah-mudahan itu bisa kita peroleh pada kuliah hari ini. Saya mulai saja. Saya izin menyampaikan bahwa kuliah kita hari ini direkam, kemudian saya izin juga mematikan kamera saya agar mudah-mudahan lebih cepat aliran datanya. Juga tolong konfirmasi apakah share screen dan suara saya bisa terdengar dan terlihat. Bisa terdengar dan terlihat, Pak. Aman, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya mulai ke baik. Ceritanya kan ketika kita bicara tentang sebuah instrumentasi, apapun itu sebenarnya ya, mau itu instrumentasi yang berkaitan dengan medis ataupun instrumentasi yang berkaitan dengan karakterisasi material dan lain-lain, maka di ujungnya kita butuh alat pendeteksi, ya. Di ujungnya kita butuh alat pendeteksi. Nah, si pendeteksi itu kalau dikualifikasikan sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu sensor dan transducer. Oke, hari ini kita akan diskusikan lebih detail tentang mereka berdua itu. Bedanya sebenarnya sedikit ya. Kalau transducer itu hanya merubah perubahan lingkungan dari satu besaran fisika ke besaran yang lain. Sementara kalau sensor dari besaran fisika ke besaran listrik. Jadi beda sedikit aja itu ya. Kalau si besaran listrik berarti bisa dalam bentuk tegangan maupun arus gitu. Tapi kalau transducer hanya merubah satu besaran ke besaran lain. Nah, ini menjadi ujung pada saat kita mendeteksi perubahan lingkungan ya. Perubahan lingkungan itu bisa temperatur, tekanan darah, warna, dan lain-lain. Nah, sesudah itu di ujungnya nanti, jadi ini di ujung depan kita punya ini, di ujung belakang kita punya yang namanya aktuator. Jadi bagaimana merubah sinyal-sinyal listrik setelah kita olah, kita tampilkan dalam bentuk yang bisa kita pahami, dalam bentuk yang bisa kita rasakan, itu yang kemudian kita sebutnya sebagai aktuator. Bisanya menjadi dari listrik menjadi panas, dari listrik menjadi gerakan kipas misalnya gitu ya, dan lain-lain. Itu kita sebutnya aktuator. Nah, tentu saja dari sensor maupun transducer ke aktuator ada pengolahnya di tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau digambarkan sederhananya, saya punya sebuah transducer maupun sensor, maka sinyal itu pastinya akan diolah dulu, bisa dikuatkan, bisa difilter, dan lain-lain. Baru terus si sinyal tadi diambil untuk ditampilkan, diambil untuk diolah lagi, disesuaikan, dan ditampilkan dalam bentuk display maupun dalam bentuk aktuator tadi. Dalam bentuk ya menaikkan temperatur, dalam bentuk memperbesar tekanan, dan lain-lain gitu ya. Ini konsepnya. Nah, hari ini kita akan diskusi lebih detail tentang dia dulu. Kita mulai ya. Nah, yang menarik saat ini ketika kita bicara sensor ataupun transducer, maka semuanya mengarah kepada apa yang namanya MEMS, Micro Electromechanical System. Jadi sensor-sensor yang transducer gitu maupun sensor yang dipakai sekarang itu memang ukurannya kecil-kecil gitu. Ukurannya kecil gitu ya, ukurannya kecil
Makanya terus kita sebutnya sebagai mikro ini, gitu ya. Jadi sebuah kapasitor misalnya, sebuah resistor misalnya, maka dia dibuatnya kecil gitu. Buatnya kecil, walaupun kecil tapi sebenarnya sensitif, sangat-sangat sensitif. Juga akurasinya serta presisinya tinggi, serta yang menariknya adalah low power konsumsi gitu. Jadi semua sistem yang kita bangun tuh bisa dioperasikan dengan hanya baterai. Nggak usah baterai yang A3 atau A2, jangan-jangan baterai kancing gitu ya bilangnya, itu pun bisa dioperasikan gitu. Karena kan gitu ya, jam tangan yang bisa mengukur denyut nadi itu berarti kan sensornya menggunakan teknologi MEMS ini. Karena sangat kecil, kemudian power konsumsinya pasti juga kecil karena dia hanya pakai baterai saja. Nah, basicnya adalah thin film biasanya gitu. Thin film yang dalam membangunnya metodenya bisa macam-macam. Ini salah satu contoh bagaimana thin film dibangun. Kalau di instrumentasi bilangnya etching gitu ya, mengetching, mengetsa. Barangkali dulu waktu SMU, waktu masih SMA, kita belajar elektronika gitu, atau mungkin di S1 juga pernah belajar elektronika, beli papan tembaga, kemudian PCB ya, beli PCB, kemudian digambar pakai spidol, dari spidol digambar rangkaiannya, terus kita etching bilangnya gitu, dicuci pakai larutan asam sehingga tembaganya hilang gitu. Terus begitu kita bersihkan spidolnya, kita dapatkan gambar rangkaian yang menarik gitu ya, yang sesuai dengan yang akan kita pakai. Nah itu etching. Jadi ada bagian yang kita hilangkan, ada bagian yang kita tinggalkan. Metode etching bisa macam-macam ya. Itu etching berarti kita siram. Seperti misalnya ini. Ini adalah satu metode bagaimana saya bisa menghasilkan pola terakhirnya di sini. Jadi diawali dengan wafer silikon, kemudian kita tutupi dia dengan sebuah lapisan yang fotoresist, gitu ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap cahaya. Kemudian mulai deh kita bikin polanya nih. Ini polanya ini dilihatnya dari samping sih ya, bukan dari atas gitu. Ini sebenarnya kan polanya nih, hitam-hitam ini. Polanya yang disisakan ini sebenarnya nanti, gitu ya. Nah, polanya kita pakai, lalu kita sinari UV. Akibat disinari UV, maka ada bagian yang tersisa gitu. Ini tadi nih, seperti kita meninggalkan si jalur-jalur tembaga pada proses etching tadi. Gitu. Ini kan jalur-jalur nih ke sebelah sana gitu misalnya. Jalur-jalur. Kemudian kita uh, lapisi dia dengan apa yang disebut sebagai PDMS. Saya lupa singkatannya dari PDMS. Jadi itu material tertentu gitu saya lapisi. Kemudian nanti begitu substrat gelasnya diangkat, kemudian si fotoresistnya tadi saya hilangkan, saya dapatkan pola seperti ini. Ya, ini dibalik gitu ya. Dibalik bentuknya ini lawannya dia gitu. Nah ini kan pola nih gitu. Ya pola yang bisa jadi dua garis yang menunjukkan dua kapasitor misalnya, tapi kecil gitu ya. Nah untuk koneksi kadang-kadang suka-suka dibor misalnya seperti itu. Tinggal nanti diisi. Sebagai contoh misalnya nanti kalau kita diskusi lebih jauh di belakang ada yang namanya elektrokimia gitu ya. Elektrokimia ini lagi lumayan ngetren untuk mendeteksi misalnya SARS ya, virus COVID. Nah, kita buat tuh polanya si elektrokimia sensor itu kan sebenarnya dari elektroda saja itu. Jadi saya punya 3 elektroda. Nanti ketiga elektroda itu saya celupkan ke cairan elektrolit gitu. Nah, cairan elektrolit itu bisa keringat manusia, bisa saliva, bisa cairan yang lain, entah darah misalnya gitu. Nanti yang dideteksi adalah respon dia terhadap virus SARS, respon dia terhadap insulin, glukosa dan lain-lain.
Nah, membuat pola elektrodanya tadi pakai ini gitu. Jadi ini menggambar elektroda kalau kita udah dilihat dari atas, bisa jadi bentuknya adalah bentuknya si elektroda gitu. Kalau dilihat dari atas ya, kalau dilihat dari samping nggak begitu kelihatan. Saya coba atau bisa dilihat dari atas. Jadi kalau dilihat dari atas sebenarnya saya bisa gambarkan gini. Jadi ini misalnya gitu. Terus ini ada lagi elektroda yang lain. Terus ini ada lagi elektroda yang lain. Jadi ada 3 elektroda biasanya. Nah, garis-garis merah ini jadi elektroda-elektroda yang sebenarnya diwakili oleh ini gitu, oleh dia. Panjang ke belakang sana misalnya gitu ya. Ini kan dari samping. Nah, itu contohnya. Juga bisa pakai metode litografi ya. Litografi itu seperti ini. Jadi saya punya substratnya dulu, kemudian kita lapisi memang sesuatu yang memang kita ingin bentuk polanya gitu, lapisan ini. Kemudian kita tutupi lagi tadi dengan material yang memang fotoresis gitu ya, tahan terhadap cahaya. Kemudian bagian-bagian yang yang ingin kita hilangkan itu diberi mask gitu ya, diberi mask itu kan pola gitu ya, pola kita gambar terus kita kasih cahaya, tinggal begini deh sisanya. Lalu kalau seandainya kita bersihkan lagi, maka yang tertinggal adalah ini. Nah, ini sama seperti tadi, ini akan membentuk pola tergantung pada masknya tadi gitu. Pola ini itu adalah desain kita ya. Nah, MEMS ini jadi tren tuh gitu ya. Beberapa lembaga penelitian seperti di LIPI mereka mulai bergerak ke arah sana. Saya kemarin juga dengan mahasiswa bimbingan saya mau coba-coba tuh bikin sensor elektrokimia gitu ya, untuk mendeteksi misalnya insulin. Kalau yang sekarang saya bimbing malah mendeteksi virus SARS misalnya gitu. Lebih enak lagi misalnya hanya pakai saliva saja, kan lebih tidak menyakitkan gitu ya. Kalau saliva saja tinggal diusap di mulut, nggak perlu sampai ke dalam-dalam dan bisa terdeteksi. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, menariknya, selain tadi yang kita lihat bahwa dia kecil, konsumsi dayanya kecil, presisi, akurasi juga, kadang-kadang si MEMS ini problemnya adalah noise gitu ya, noise, gangguan. Jadi memang akhirnya kita tidak bisa lepas dari noise gitu, dan itu harusnya diatasi, apalagi kalau berkaitan dengan sinyal-sinyal yang kecil. Bayangkan deh ketika kita mendeteksi adanya virus atau tidak, itu kan sebenarnya dideteksi ordernya kecil sekali gitu. Atau saya nih sedang mengerjakan deteksi insulin. Insulin dalam keringat misalnya, atau insulin dalam saliva itu kan porsinya kecil sekali gitu. Dan itu harus saya deteksi, jangan-jangan sinyal noise-nya jauh lebih besar daripada sinyal datanya kan gitu. Akhirnya noise jadi pertimbangan sekali itu ketika kita mendesain rangkaian instrumentasi, terutama yang menggunakan teknologi MEMS. Noise-nya kalau kita bisa detilkan sedikit ya, itu ada yang disebut sebagai thermal atau Johnson, atau kita sebutnya juga Nyquist noise. Ini karena temperatur nih katanya gitu. Temperatur tuh, karena temperatur itu kan dia akan membuat ya kita tahu ya, makin tinggi temperatur, energi kinetiknya molekul-molekul atom itu kan makin tinggi gitu. Dengan begitu kalau kita nanti kaitkan dengan sinyal listrik ya makin tidak beraturan gitu ya. Itu temperatur yang menginduksi fluktuasi pada pembawa muatan. Makanya biasanya dalam sebuah sistem pengukuran ya temperaturnya harusnya dibuat, temperatur ruangan itu dibuat standar gitu ya, 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin misalnya, sehingga semua pengukuran dilakukan dalam rentang sensor thermal yang sama gitu.
Kemudian ada yang namanya soft noise. Kalau tadi disebabkan oleh temperatur, kalau ini disebabkan oleh jumlah elektron maupun foton yang tidak konstan, kan mereka mengalirnya ini ya, si elektron itu arusnya kan Brownian motion sebenarnya, itu acak sekali itu, acak sekali. Lalu dalam hal ini kita bicaranya kan arus gitu ya, kalau sistem pengukuran. Brownian motionnya pembawa muatan ya itu detailnya, tapi kalau kita agak naik sedikit, lebih kasar sedikit, kita bilangnya arus, dan akhirnya arusnya ada noise gitu ya, tidak stabil. Nah ini kita kemudian sebutnya sebagai short noise. Yang terakhir, walaupun mungkin nanti bisa kita lihat ada beberapa noise yang lain yang kita diskusikan hari ini, terakhir adalah apa yang disebut sebagai 1/f gitu ya. 1/f noise. F ini dalam hal ini adalah frekuensi. Jadi ketika frekuensi sinyal kita perbesar, maka ternyata noise-nya tuh makin besar gitu. Sorry, makin kecil gitu ya. Nah ini kita sebutnya sebagai 1/f noise. Kebetulan waktu itu saya ketika sekolah pertama kali yang saya pelajari justru ini gitu ya. Jadi waktu sekolah dulu ini sedikit berbagi cerita, ini adalah paper pertama saya gitu. Benar-benar paper latihan waktu itu. Saya mengamati 1/f noise pada sebuah sistem pengukuran yang saya bangun. Waktu itu saya membangun magneto optical Kerr effect. Nanti kalau teman-teman pengen cari bisa dilihat deh jejak publikasi saya di Google Scholar misalnya gitu ya. Ini adalah publikasi pertama saya di jurnal Korean Physical Society. Kalau di sini HFI-nya lah gitu. Ya, waktu itu saya cerita tentang 1/f noise tadi. Jadi menariknya ketika frekuensi sistem, entah itu frekuensi ambil datanya, entah itu frekuensi choppernya, entah itu frekuensi sinyalnya, ternyata noise-nya mengecil gitu. Menarik sekali. Lalu saya coba kaitkan dengan detektor fotodioda yang berbasis semikonduktor, karena kalau dicari lebih jauh ternyata si 1/f noise itu kan berkaitan dengan rekomendasi muatan pada bahan semikonduktor gitu, datang ambil dan lepasnya muatan gitu. Waktu itu seperti itu. Kalau teman-teman yang mau baca-baca silakan saja. Ini pekerjaan sederhana dari saya. Baik, sampai di sini ada mau tanya sebelum saya lanjutkan? Pak mau nanya, kalau Ya. untuk teknologi MEMS ini kayak ketahanannya kayak gimana Pak? Soalnya kan saya pernah punya smartwatch gitu Pak. Terus kepentok gitu, terus dia langsung kayak sensitivitasnya tuh langsung kayak nurun gitu, kayak error gitu jadinya Pak buat ngelihat heart rate-nya kayak gitu. Iya, memang itu salah satu kelemahannya ya. Si MEMS itu karena bentuknya kecil kan ringkih gitu melihatnya jadinya ya. Kalau orang Jawa bilangnya ringkih. Bayangkan deh, saya punya tadi tuh punya sensor elektrokimia aja misalnya gitu ya. Sensor elektrokimia saya kalau yang normal-normal itu ukurannya kan sejari saya lah gitu. Jari saya itu udah berbentuk tadi ya, udah berbentuk, kalau digambar tuh bentuknya sebenarnya begini dia. Terus ini nanti ada tiga probe, terus masing-masing probe-nya tuh nanti begini gitu, satu, terus yang kanan juga akan punya elektroda, terus yang satunya lagi di tengah misalnya gitu. Nah gitu misalnya. Nah ini bentuknya si elektroda saya misalnya kalau saya beli di pasaran itu ya sebesar 2 ruas jari kita deh gitu ya. Kan jari itu, satu jari itu ada 3 ruas gitu ya. 2 ruas deh, 1,5 ruas atau kira-kira 1,5 senti deh gitu ya. Itu saya akan bilang tahan banting nih, mendingan nih bentuknya. Tapi begitu saya berpindah ke teknologi MEMS, maka kan ini akan dibuat jadi kecil sekali gitu ya. Buat kecil sekali, jangan-jangan setengah kuku gitu dibikinnya jadinya. Setengah kuku, kemudian
Bayangkan kalau saya ini kan sebenarnya lapisan logam nih si elektroda. Ini kita bicara elektroda saja ya. Lapisan logam yang akhirnya tipis kan gitu lapisannya. Lapisannya tipis dan pada akhirnya, pada ujungnya akan menghasilkan sebuah sensor yang tidak tidak kuat secara mekanik. Gitu. Dan orang biasanya untuk mengatasi itu ya kita lapisi sajalah dengan apa tuh yang membuat dia menjadi keras, lupa kan namanya. Teman-teman di fisika medis sering pakai tuh kalau nggak salah. Jadi kita lapisi itu jadi keras apa ya namanya yang bening warnanya itu. Nah, memang itu kelemahannya si MEMS ya. Secara mekanik sangat tidak kuat, getas gitu ya bilangnya. Getas tuh brittle, udah patah misalnya gitu. Itu memang salah satu kelemahannya. Kalau boleh buat, nah itu biasanya diatasinya ya dia biasanya diberi rumah yang melindungi. Tapi rumah kan akhirnya juga mengurangi sensitivitasnya gitu. Rumahnya kan misalnya menutupi kalau dia kapasitor misalnya gitu ya, sensor kapasitor atau sensor piezoelektrik nanti menutupi sensornya sendiri sehingga sensitivitasnya jangan-jangan jadi berkurang. Nah, setuju Mbak, saya memang akhirnya itu bisa jadi salah satu kelemahan dari MEMS ya. Tidak handal dari sisi mekaniknya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak. Iya. Tapi kayak itu tadi ya, karena dia dibuatnya kecil, kemudian bisa massal, jangan-jangan harganya jadi murah, tapi memang tidak handal dari sisi mekanik. Jadi begitu rusak, gantinya ya ganti aja lah gitu. Toh nggak mahal gitu ya. Lain kita cerita sensor yang agak besar-besar gitu ya. Dalam pemakaian di tubuh, saya rasa mestinya relatif lebih aman daripada misalnya di industri pengolahan logam misalnya yang mesti detektor-detektor yang kita punya tuh harus tahan banting dengan lingkungan. Beda dengan di industri medis ya, lingkungannya kan bersih, kemudian tenang gitu, berhubungan dengan tubuh itu biasanya ya dikerjakannya dengan hati-hati. Saya rasa jauh lebih pas MEMS itu kalau dipakai di industri medis yang berhubungan dengan manusia. Baik, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Tidak ada? Iya boleh. Masih agak bingung yang short noise itu jadi seperti daytime gitu Pak ya? Atau beda lagi? Sorry, tadi agak keputus-putus gimana? Yang untuk short noise Pak? Oh, short noise. Ya, Yeah. itu jadi seperti daytime atau beda lagi Pak ya? Oh, jadi ketika kita mendeteksi sesuatu gitu ya, kadang-kadang sinyal yang kita akan ambil itu tegangannya kah atau perubahan arusnya kah kan gitu ya. Nah, ketika kita yang kita ambil adalah perubahan tegangan ketika lingkungan berubah, maka mungkin pada saat itu kita akan bersentuhan dengan Johnson noise atau thermal noise gitu ya. Tapi begitu saya mempunyai sistem pengukuran yang mendeteksi perubahan arus pada sistem pengukuran saya, misalnya si tadi tuh elektrokimia tadi mendeteksi virus SARS. Elektrokimia itu kan sebenarnya dua elektroda saya celupkan di elektrolit, yang ada adalah arus yang dihasilkan dari cairan elektrolit itu gitu ya, seperti baterai lah, reaksi redoks gitu. Nah, arus itu yang kemudian merepresentasikan banyaknya virus misalnya gitu. Berarti data yang saya ambil adalah arus, perubahan arus, makanya biasanya metodenya amperometri. Nah, pada saat itulah saya ketemu dengan short noise, bukan thermal noise. Pada saat itu saya nggak begitu masalah dengan perubahan temperatur lingkungannya, tapi akhirnya kan saya ketemu masalah dengan tadi Brownian motion-nya dari pembawa muatan. Gitu. Pembawa muatan itu punya Brownian motion yang sebenarnya kan itu arus itu dirata-ratakan dari jumlah elektron yang lewat gitu ya.
arus rata-rata sebenarnya. Nah, pada saat itu kalau seandainya sangat dinamis elektronnya, maka saya akan menghadapi problem dengan si Fasoid-Nash tadi. Ya tadi ya, mudahnya memang perubahan jumlah elektron itu ya pasti akan berimplikasi pada perubahan arus yang terjadi. Karena arus sendiri definisinya adalah dq per dt, gitu. Banyaknya muatan per satuan waktu. Begitu Mas, mudah-mudahan menjawab. Oh iya Pak, terima kasih. Tadi kata kuliah apa? Brownian motion. Brownian motion, gitu. Geraknya si elektron dalam sebuah wadah muatan ataupun logam gitu ya. Dia kan bergeraknya acak tuh. Nanti coba dicek di Brownian motion itu apanya. Jadi si elektron misalnya saya ini punya kawat nih, punya kawat tembaga gitu, terus saya akan bilang harus mengalirnya ke arah sini gitu. Walaupun saya akan bilang arus itu memang vektor Pak, punya arah gitu. Arus itu skalar ya, bukan vektor. Jadi gimana caranya saya bisa bilang arahnya ke sini gitu. Nah, kawat tembaga itu akan saya bilang arusnya mengalir sini. Tapi kalau kita bicara elektron kan sebenarnya satu elektron saja ya, misalnya di sini. Anggaplah elektronnya sama dengan arah arusnya walaupun terbalik. Kan dia nggak akan selurus ini, jalannya. Si elektron itu akan jalan tak 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 gitu terus. Yang kalau di total emang akhirnya ke arah kanan gitu. Nah itu yang kemudian kita sebenarnya sebagai Brownian motion gitu gerakannya. Begitu Mas. Nah si tadi tuh Brownian motion itu yang menyumbang short noise tadi. Oh, oke, udah kebayang ya. Baik, ada lagi yang mau ditanya silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, kita masuk nih mulai pelan-pelan ke sensor-sensornya tadi. Nanti pada pertemuan berikutnya kita langsung sudah ke pemakaiannya ya, pemakaian di medis. Kita lihat sensornya dulu deh satu-satu yang sering dipakai. Yang salah satu yang sering dipakai adalah sensor yang berbasis resistif, gitu ya. Sensor yang berbasis perubahan resistansi. Ketika lingkungan berubah, lingkungannya apa Pak yang berubah? Paling mudah adalah tekanan gitu. Jadi kalau seandainya tekanan berubah, maka resistansinya berubah. Nah itu kemudian kita sebutnya resistif atau piezoresistive transducer gitu ya. Jadi piezo itu kan lebih cenderung pada perubahan tekanan gitu. Nanti ada juga piezoelektrik, berarti perubahan tekanan menghasilkan perubahan tegangan. Tapi kalau piezoresistif berarti piezo ini perubahan tekanan tadi menghasilkan perubahan tahanan. Nah, biasanya ketika kita ketemu sensor-sensor ataupun transducer yang sifatnya piezoresistif, nama komersialnya kemudian kita sebutnya sebagai strain gauge gitu. Ya, kalau beli itu strain gauge gitu. Atau kalau kita mau googling apa sih strain gauge gitu ya, nanti bisa dicari bentuknya seperti apa. Bentuknya tuh biasanya seperti kertas gitu ya. Saya punya kertas gitu. Di kertas itu nanti terus saya punya kawat dari emas gitu. Kawatnya tuh kadang-kadang bentuknya gitu. Itu diulir gitu banyak. Nah gitu. Jadi dua probe-nya tuh ini ya. Probe-nya tuh dua ujung sini sama ujung ini. Si kawat emas ini nempel di dalam kertas misalnya gitu ya. Nah itu strain gauge-nya kira-kira bentuknya begitu. Nah ketika dia nempel di dalam kertas, nanti saya nyalain kamera deh. Jadi kalau nempel di dalam kertas tuh, misalnya ini kertasnya gitu ya, terus strain gauge-nya sini. Terus nanti begitu dia nempel di tangan misalnya, atau di lengan gitu, ini ketekuk gitu, atau dia ketekuk ke sana. Dengan kata lain, ketika dia tertekuk, si emas yang tadi juga tertekuk gitu. Nah, ketika dia tertekuk begini, ini berarti dia mempunyai sifat piezo tadi ya, berubah-ubah begini nih karena tekanan kan. Kalau saya pasang di sini kan ini tekanannya nanti
Nah, gitu loh, ya. Nah, si piezo tadi itu dalam kasus strain gate dia akan merubah resistansinya strain gate. Makanya terus saya bisa dapatkan perubahan tahanan akibat bentuknya yang berubah-ubah. Siapa yang merubah-ubah bentuk tadi? Tekanan, gitu, pressure, gitu ya. Nah itu kemudian dimanfaatkan orang. Orang banyak memanfaatkan dia untuk dijadikan sensor, ya. Menarik nih, nanti kita lihat deh, saya di belakang kalau nggak salah ada beberapa paper yang mengerjakan ini dikaitkan dengan fisika medis, nanti kita diskusikan di belakang. Kenapa sih dipakainya untuk tekanan gitu ya? Ini sedikit ilustrasi saja, barangkali teman-teman lebih paham ya daripada saya gitu ya. Bahwa tekanan di dalam tubuh manusia tuh di banyak titik ternyata berhubungan dengan tingkat kesehatannya gitu ya. Daerah sini gitu ya, di otak itu tekanannya ada tekanan ini, kemudian di mata ada tekanan ini, intrakular, intrakranial, itu istilah-istilah medis yang barangkali teman-teman lebih familiar ya. Tekanan pada intravaskular itu berhubungan dengan jantung, dengan paru-paru itu adalah pulmonary artery pressure, dan seterusnya gitu. Artinya, informasi tekanan ternyata dalam kesehatan tubuh manusia sangat banyak gitu ya, sangat berperan penting. Ya udah kalau gitu kita fokus mendeteksi tekanan lah. Pakai apa? Pakai tadi strain gate. Gampangnya kan gini ya, gitu ya. Bahwa resistansi itu dinyatakan sebagai rho L per A gitu. Rho itu resistansi jenisnya dia gitu ya. Kalau kita punya massa jenis, muatan jenis. Kalau ini resistansi, resistivity namanya, sorry lupa. Jadi resistivity lalu L per A ini beneran bentuknya ini. Bentuk dari si emas ini tadi berapa panjangnya, berapa luas penampangnya. Benar-benar tergantung pada material dan bentuknya gitu. Makin besar L-nya maka makin panjang ya, maka R-nya makin besar. Make sense gitu ya. Makin luas A-nya, R-nya makin kecil, make sense. Jadi ini, nah begitu dia berubah bentuk, ada delta L per L gitu ya bentuknya. Tadi kan begitu ditarik-tarik itu berubah bentuk tuh. Maka dia akan menghasilkan perubahan tahanan delta R. Yang kemudian kita sebutnya delta R. Ya, tergantung pada perubahan bentuk, perubahan resistivity-nya bentuk. Bayangkan deh, resistivity memang konstan, tapi kan dia juga tergantung pada bentuknya gitu ya. Kalau bentuknya berubah, resistivity-nya jadi berubah. Juga tergantung pada luasnya. 3 komponen ini yang nanti akan menentukan berapa perubahan tahanannya yang kemudian diolah lagi menjadi sinyal yang merepresentasikan berapa besarnya tekanan pada tempat-tempat yang kita ukur. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Nah, kalau mau didetilkan, si tekanan ini kita sekarang ada di halaman 6 ya. Didetilkan, kita punya ada apa yang namanya Poisson ratio ini gitu ya, menunjukkan rasio antara perubahan panjang dengan diameter. Nah, si Poisson ratio itu kalau seandainya kita pakai untuk menentukan perubahan tahanan tadi akibat dari tekanan, sifat-sifat piezoresistif tadi, dapat ini. Ya, dapat ini ada 2 bagian nih sebenarnya, bahwa perubahan tahanan yang sebenarnya juga adalah perubahan sinyalistik nantinya ditentukan oleh bagian pertama yang melulu adalah dimensi, ya enggak? Bentuk dari strain gate-nya. Ini konstanta, yang konstantanya sendiri sebenarnya juga dari dimensi, dan delta L per L ini adalah dimensinya sensor kita, berapa panjangnya itu. Sementara bagian yang kedua, ini sifat materialnya nih, gitu ya. Rho itu kan material yang kita mau pakai emas. Pakai emas dilapisi oleh nanopartikel, pakai apalagi karbon misalnya, atau lain-lain gitu. Ini tergantung materialnya. Kayaknya terus kita punya 2 satu karena dimensi yang ini tadi, satu lagi karena memang dari materialnya yang bersifat piezoresistif.
Pasangnya seperti apa kalau dikaitkan dengan MEMS? Bisa seperti ini gitu ya. Ini dilihat dari samping lagi sayangnya. Bisa juga diletakkan dia di membran. Kalau ini kan tadi di substrat gitu ya, substrat ya. Kita punya substrat, kemudian kita desain bentuknya si kawat emas tadi seperti apa, terus taruh emasnya di atasnya gitu ya. Atau kita taruh dia di membran nanti. Emas itu kita sudah punya, terus tempelkan di membran gitu. Nanti begitu membrannya berubah-ubah, maka resistansinya juga akan berubah-ubah. Gitu ya. Ini salah satu metodenya. Jadi ini bisa kita tempelkan di kulit langsung. Ini bisa jadi tidak harus gitu ya. Misalnya ini karena perubahan. Dia diafragma itu kan biasanya mudah berubah bentuk ya karena tekanan terkena nafas kita misalnya gitu. Itu mudah membuat perubahan tahanan di sini. Oke, itu bagaimana meletakkannya si piezo resistif sensor tadi. Sampai di sini ada mau tanya silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, setelah sensor itu jadi, terus kita mau pasang apa Pak? Dia kan sensitif sekali itu ya. Untuk lengkapnya biasanya terus dipasangi bridge gitu si sensor piezoresistif tadi. Saya perlu tambahan sedikit gitu ya rangkaian yang namanya bridge circuit, jembatan itu. Jembatan tuh jembatan Wheatstone ya kadang-kadang sebutnya juga. Bentuknya seperti ini rangkaiannya. Sederhana deh gitu ya. Saya punya 4 resistor yang saya rangkai seperti ini. Salah satunya adalah sensornya gitu. Yang mana Pak? Terserah. Gitu ya, misalnya yang R4 adalah sensornya. Tapi tahanan R1, R2, R3, R4 ini dibuat sama. Bayangkan kalau R1 dengan R3 ini sama, maka saya punya pembagi tegangan di sini. Kalau saya punya R2 dan R4 sama, saya punya pembagi tegangan di sini. Kalau R2, R4 sama, R1, R3 sama, sementara R1, R2 juga sama, R3 dan R4 juga sama, maka beda tegangan di sini tuh tidak ada. Di sini misalnya 12 volt ya, ini setengah-setengah jadi 6 volt, di sini pun 6 volt. Ini 6 volt, ini 6 volt, kalau kita ukur pakai potensiometer di sini, tegangannya berapa? 0. Tegangan itu kan diukur beda tegangan. Jadi kalau di sini 6 volt, di sini 6 volt, maka tegangan di sini tuh 0. Makanya terus sering tuh dulu ya waktu S1 gitu atau mungkin malah SMA pernah juga praktikum gitu ya. Galvanometer. Ini 0 nih sini karena beda tegangannya deh. Nah, 0 itu dibuatnya kapan? 0 itu dibuatnya ketika tidak ada apa-apa, lagi santai. Alat ukur tekanan kita belum kita pasang gitu ya. 0. Kalau nggak 0 ya dibikin 0 dulu gitu ya. Kalibrasi itu namanya. Baru setelah itu kita pasang untuk mengukur tekanan di lengan misalnya si R4 ini berubah bentuk nih akibat dari perubahan tekanan tadi. Karena berubah bentuk, strain gauge, R4-nya resistansinya berubah, akibatnya ini pembagi tegangan ini jadi berubah tegangannya. Kalau tadi ini 6, sekarang di sini bukan 6. Di sini misalnya 6,5 gitu ya. Karena ini naik, ini jadi 6,5. Nah ini 6,5, di sini 6, maka selisihnya 0,5. Saya dapat tuh selisihnya gitu, 0,5 yang sebanding dengan berapa besarnya dia gitu. Berapa besarnya perubahan pada R4. Nah, dikalibrasi deh. Dicek deh sebenarnya kalau perubahan. Kalau 0,5 volt itu sebanding dengan tekanan berapa sih? Naikkan lagi tekanannya. Kalau 0,6 volt sebanding dengan tekanan berapa sih gitu ya. Akhirnya saya punya sebuah kalibrator yang bisa menunjukkan bahwa angka-angka tadi itu berhubungan dengan besarnya tekanan tertentu. Ya sudah, tampilkannya ya nggak usah tegangan lagi gitu.
Jangan 0,5, 0,6, 0,65 gitu. Jangan itu lagi, diolah lagi menjadi tekanan gitu ya. Oh 120 Pak, gitu. 125 Pak tekanannya gitu ya. Informasinya dari mana? Dari ini tadi sebenarnya yang kemudian dikalibrasi. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Bridge ya, jadi banyak dipakai nih si bridge ini. Walaupun dalam contoh ini kita pakai bridge ini dalam konfigurasinya pakainya resistor. Bisa jadi nanti ini adalah kapasitor misalnya. Kapasitor semua ataupun induktor semua itu modifikasi dari sebuah bridge. Oke, kalau tidak yang tanya saya lanjutkan. Ini salah satu contoh penggunaannya nih gitu ya. Barangkali teman-teman sering lihat nih apa yang namanya plantismografi gitu ya. Plantismograf, POP gitu ya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Ini si strain gauge-nya gitu ya. Strain gauge-nya ada di sini, kita pasang di sini. Kemudian ini samalah seperti kita mengukur tekanan yang di lengan itu ya, kita pompa. Terus akhirnya kan ini nih, kita ikat di sini di kaki tuh aliran darahnya kan berhenti tuh gara-gara ditutup di sini gitu ya. Gara-gara tutup sini aliran darahnya berhenti, terus nanti berubah bentuk kan. Di denyutnya itu tadi berubah bentuk, terus kita ukur deh. Ya, kita ukur sesuai waktu gitu bentuknya. Nanti dari situ biasanya sih perusahaan-perusahaan itu punya algoritma yang sudah ya bagaimana dia bisa menentukan laju itu tadi berapa besarnya tekanan pada saat itu. Tapi idenya seperti ini. Tekanan itu bisa diperoleh informasinya dari banyaknya laju aliran darahnya kan gitu. Laju aliran darahnya dideteksi dari perubahan resistansi pada strain gauge saya ketika ini ditutup tuh kakinya di sini. Darahnya denyutnya kan jadi berkurang misalnya. Dari situ saya bisa dapatkan informasi setelah dilakukan kalibrasi ya, tentu saja. Nah ini yang dikaitkan dengan strain gauge langsung dipasang di sini. Tapi bisa juga saya ketemu yang disposable ya. Mungkin teman-teman sering juga lihat nih ketika pasang istilahnya apa sih? Kalau saya di opnam terus saya dikasih cairan itu, cairan tubuh tuh yang ditaruh di tiang gitu di dekat samping tempat tidur. Iya infus. Benar, infus. Nah di infus itu dipasangi tuh deteksi tekanannya gitu di sini. Ada gel nanti ini deteksi tekanannya ya, yang akan ini MEMS kayaknya ya karena kecil. Nah gelnya itu nanti akan menekan dia. Nah perubahan tekanan pada MEMS saya ini yang akan memberitahu berapa tekanan darahnya gitu ya. Ini biasanya dipasang di infus. Betul. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Nah, kebayang deh. Ini MEMS enak aja dia disposable gitu loh, ya. Ini kan MEMS Pak. Oh disposable berarti dibuang habis itu. Emangnya murah? Bisa jadi gitu, ya. Karena dalam satu kotak tadi misalnya selebar buku itu bisa jadi saya langsung bisa dapatkan 20 MEMS gitu. Atau jangan-jangan sampai 50 MEMS dalam satu kotak wafer sebesar buku misalnya. Buku A4 gitu. Bahkan berarti banyak ya. Gitu, ya. Toh hanya mengulang aja terus di ujung akhir tinggal dipotong-potong-potong kecil-kecil dapat MEMS ini. Begitu ya. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Tadi yang di bridge circuit kan berarti strain gauge-nya tuh disambungin ke bridge-nya kan ya Pak buat ngukur tegangannya gitu. Betul. Nah, kenapa nggak langsung jadi resistornya itu yang strain gauge-nya itu disambungin ke voltmeter gitu Pak? Oh, ya. Oke, baik. Langsung aja kenapa nggak gitu ya Pak, gitu ya. Baik, terima kasih. Menarik nih. Jadi, bentar.
strain gauge saya kan menggantikan R4 gitu ya. Strain gauge itu kan tadi bentuknya gitu ya. Gampangnya gini lah. Nah, gitu deh. Beneran ini kawat emas misalnya. Nah, ujung ini dengan ujung ini itu ya ujungnya di sini dengan ujungnya di sini kan gitu ya. Gampangnya ya. Lalu pertanyaan tadi, kenapa nggak langsung aja Pak? Saya misalnya punya power supply ini. Supply itu langsung aja sih strain gauge saya. Gitu kan ya? Tinggal diukur deh. Iya, Pak. Ini Iya, langsung pakai gitu. voltmeter. Ini tinggal diukur pakai voltmeter gitu di sini. Kan sama aja ya. Saya mengukur tegangannya begitu perubahan resistansinya, tegangan jatuhnya berubah juga. Jadi saya pasangi strain gauge-nya di sini, tinggal diukur nih beda potensial di dua titik ini. Ketika resistansinya berubah, maka beda potensialnya berubah. Oke, itu bisa saja begitu ya, sesederhana gitu. Tapi begini, bayangkan bahwa perubahan strain gauge-nya itu kecil, delta R-nya itu kecil. Nah, yang diukur sebenarnya delta R. Karena awalnya ini 0 nih gitu ya. Nah, delta R itu perubahannya kecil, gitu. Kalau saya punya dua titik seperti ini, 6 volt begitu, terus ada selisihnya, itu lebih mudah mendeteksinya gitu. Deteksi perbedaan tegangan daripada saya mengukur tegangan bukan perbedaannya kalau begini kan, tegangan di situ gitu bilangnya gitu, tegangan di sini, dan itu yang sebenarnya menjadi alternatif saya pakai bridge. Kemudian nanti ada stabilitas yang bisa dijaga karena konfigurasi seperti ini. Kalau ini saya nggak bisa jaga nih stabilitasnya nih. Maksud saya, ketika temperatur berubah-ubah, maka sebenarnya kan resistansi juga berubah. Nah, pada sistem bridge itu bisa bisa diatasi tuh problem itu gitu. Jadi ini yang sederhana sekali gitu ya. Kalau kita pakai ini, tapi tentu saja ketika kita bicara dengan bekerja dalam pengukuran yang sangat sensitif, perubahannya kecil, maka pakailah bridge. Begitu ya Mas, mudah-mudahan menjawab. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Pada prinsipnya sih, kita akan bilang sama aja dong Pak yang diukur. Iya, sama aja. Tapi ketika kita sudah lebih jauh bicara tentang akurasi, presisi, noise, maka ya ini ditinggalkan jadinya. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kalau tadi piezo resistif, maka sekarang kita ketemu dengan piezoelektrik ini. Kalau tadi berubah-ubah resistansinya karena tekanan, sekarang berubah-ubah tegangannya karena tekanan. Jadi ketika dia ditekan, maka dia menghasilkan tegangan gitu. Wah, enak dong Pak, itu ya. Kalau saya punya material itu enak dong gitu. Saya dulu pernah bimbing mahasiswa anak SMA gitu ya. Kita punya bahan piezoelektrik yang lebar Pak. Terus pasang aja di genteng rumah Pak katanya. Genteng rumah, waktu hujan nanti dia kan mukul-mukul si bahan piezoelektrik tadi tuh, hujannya tuh dipukul-pukul oleh air hujan tuk, 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 gitu. Nah itu menghasilkan tegangan listrik tuh gitu. Wah berarti kita seperti menabung listrik tuh, panen listrik dari hujan gitu ya. Atau ada yang juga orang bikin pasang aja di lantainya stasiun kereta misalnya itu. Stasiun kereta tuh lantainya jangan ubin tapi bahan piezoelektrik aja gitu. Jadi begitu orang jalan ada kereta datang turun duk 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 duk, wih panen listrik tuh langsung gitu ya. Atau ditaruh di sepatu piezoelektriknya, sepanjang kamu jalan kamu menghasilkan listrik tuh, bisa untuk isi baterai handphone misalnya gitu. Itu ide-ide yang nyeleneh lah gitu kalau bisa dibilang. Ya idenya itu berasal dari sini bahwa saya punya material yang namanya piezoelektrik yang akan menghasilkan potensial listrik, yang akan menghasilkan tegangan listrik ketika material itu tekanannya berubah gitu.
butuh sumber listrik nggak? Enggak, gitu. Orang saya menghasilkan listrik kok. Kalau tadi kan saya butuh potensial, kalau ini enggak. Skemanya kira-kira begini, gitu ya. Ini nih bahan piezoelektrik saya nih. Saya kaitkan dengan diafragma. Begitu ada tekanan yang merubah dia, diafragma kan naik turun tuh. Diafragma naik turun ini terganggu di tekanannya. Karena dia terganggu, maka menghasilkan listrik. Ambil dari sini gitu, listriknya cuk keluar. Berapa besar Pak listriknya? Kecil memang, itu problemnya gitu. Jadi kalau kita mau bikin apa tadi dipasang di stasiun kereta, dipasang di atap rumah, ya mungkin dikit, tapi kan kita nggak ngapa-ngapain sesudah itu loh. Taruh aja tuh sudah, gitu ya. Ya sumber daya kita ya adalah bagaimana membangun si material piezoelektrik ini gitu. Mohon maaf saya tidak mendalami material piezoelektrik itu basisnya apa ya, gitu ya. Mohon maaf. Kalau tertarik bisa cari tahu, jangan-jangan memang agak mahal juga materialnya itu ya. Kan ini bisa menghasilkan listrik nih dari gerak mekanik. Gitu. Nah ini orang bangun, udah bikin gini nih. Terus kalau ini ditempelkan di dalam tubuh, di lengan misalnya seperti ini, maka saya bisa menghasilkan listrik sesuai dengan berapa tekanannya kan gitu. Nah itu piezoelektrik, menghasilkan tegangan listrik ketika ada perubahan tekanan. Nah dia sama tuh MEMS juga biasanya ya. Ini kan saya akan bilang ini MEMS nih gitu, dipasang sekecil ini. Ya. Tadi kita punya skematiknya dulu, gambarnya akan seperti apa, lalu di gambar tadi kita bisa tuangkan, kita bisa taburi material yang sifatnya piezoelektrik. Di instrumentasi medis, skema tadi dipakai untuk mengukur tekanan darah. Seringnya kan memang gitu ya, tekanan darah. Nanti biasa tuh dipasangi tadi tuh ya, dipasangi diikat di lengan, kemudian tekanannya naik, otomatis tegangan yang dihasilkan oleh listrik oleh piezoelektrik tadi juga naik. Kemudian nanti dilepas terus turun gitu pelan-pelan. Turun. Nah, ini sebenarnya yang dipakai untuk menentukan berapa tekanan darahnya. Kalau yang manual sih didengerin naik katanya ya dari suara tik tik gitu. Tapi kalau yang tidak manual maka turunnya ini kemudian kan yang akan dipakai untuk menampilkan informasi berapa tekanannya. Gitu. Nah ini masing-masing perusahaan pasti punya algoritmanya sendiri-sendiri gitu ya. Punya algoritmanya sendiri-sendiri yang akan menunjukkan berapa tekanan darah berdasarkan informasi ini. Informasi ini ya diambilnya oleh si piezoelektrik tadi. Menariknya saya ketemu istilah Korotkov sound gitu. Saya nggak tahu nih apa, barangkali ini teman-teman bisa penasaran apa ya, atau jangan-jangan sudah biasa dengar istilah itu di saat bekerja di lingkungan medis. Korotkov, saya nggak ngerti bacanya. Tapi kita tadinya Korotkov sound gitu ya, salah nulis kali ini. Tapi saya cek lagi Korotkov sound gitu. Dan saya belum mendapat informasi ini apa sih gitu. Jangan-jangan suara ini tadi tik 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 gitu ya, saya nggak tahu. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Saya Pak. Boleh. Pak, ini mengenai algoritma dari setiap vendor gitu. Jadi karena algoritma setiap vendor itu berbeda-beda untuk menentukan hasil yang paling baik dari instrumen masing-masing vendor itu gimana nentuinnya? Siapa yang paling baik gitu? Baik, makasih Mas. Saya rasa algoritmanya itu tidak akan berbeda jauh masing-masingnya karena idenya kan pasti sama. Bagaimana mengkaitkan waktu dengan kemiringan ini kan gitu ya. Kemudian kalau kita nanti lebih detail baca lagi, sebenarnya kan ini kurvanya tidak lurus-lurus saja tapi bentuk pulsa-pulsa ini. Nah, pulsa ini juga yang akan menentukan itu adalah sistolik atau diastolik gitu ya. Nah,
saya yakin sekali kalau kita baca lebih detail tentang fisika medis ya, bukan instrumentasi tapi fisika medis, ini akan mengandung informasi ada sebuah fungsi yang standar gitu, yang umum gitu ya, fungsi umum yang berlaku untuk semuanya gitu. Nah akhirnya tiap-tiap vendor itu algoritmanya beda-beda, barangkali tinggal pendekatannya gitu ya ketika harus menyelesaikan persamaan ini gitu. Ini kan bisa jadi adalah sebuah persamaan, lalu saya sih kalau di instrumentasi sebutnya fungsi transfer gitu ya. Fungsi transfer yang kalau kita berikan input parameter tertentu, outputnya ada yang itu yang kita cari outputnya. Nah, fungsi transfer itu lalu harus diselesaikan dengan algoritma yang masing-masing vendor bisa jadi pendekatannya beda-beda ya. Kalau kemudian ditanya, lalu yang paling menentukan bagaimana Pak kualitas dari instrumentasi saya gitu ya? Apakah algoritmanya? Lalu kalau algoritmanya bagaimana mendeteksinya? Algoritmanya saya akan bilang adalah sebuah algoritma yang umum dipakai gitu. Saya sih nggak akan tergantung pada algoritmanya, malah saya akan bilang tergantung pada detektor piezoelektriknya gitu. Untuk menentukan seberapa akuratnya sistem pengukuran saya dibandingkan dengan algoritmanya. Kalau algoritmanya jangan-jangan kan banyak ya algoritma yang open source sekarang gitu. Kita mau cari algoritma apa saja, jangan-jangan banyak di luar sana gitu. Dan orang tinggal modifikasi dikit aja lah. Hanya untuk menampilkan ini, menampilkan itu, lebih dikuatkan sedikit, lebih dilemahkan bagian yang ini gitu ya. Itu pendekatan yang dilakukan oleh si vendor pada sistem yang mereka bangun, kadang-kadang karena memang menghilangkan kelemahan mereka gitu ya. Aduh, saya nggak bisa menghilangkan noise yang kecil-kecil di sini nih, misalnya kata si vendor. Udahlah kita ambil algoritma kita yang ujung-ujungnya saja nih, misalnya gitu. Misalnya gitu, ya. Aduh, saya berhasil kok melihat informasi apa di noise ini, sehingga ternyata itu bisa mempertegas hasil pengukuran saya. Masukkanlah informasi itu di dalam algoritmanya. Nah itu perbedaannya paling di situ kalau kita bicara algoritma. Tapi yang sangat menentukan sekali, saya rasa ujungnya ya si sensornya. Plus sekarang ini kan kalau bicara algoritma pengolahan data, orang lebih banyak mendekatinya dengan machine learning gitu. Machine learning itu cerita bagaimana saya bikin model yang datanya ribuan gitu aja. Pakai aja data sebanyak mungkin, biarkan dia suruh belajar, modelnya sudah kita bangun, nanti dia bisa ambil kesimpulan sendiri. Kalau data seperti ini, maka informasinya apa yang harus saya tampilkan misalnya gitu. Orang sekarang kan ke arah sana lebih jauh dibandingkan masih pakai misalnya yang agak sedikit tradisional, yaitu algoritma tadi. Walaupun masih ada juga yang mengandalkan ini. Begitu Mas, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Pak. Saya masih ada satu pertanyaan lagi. Iya. Kalau di piezoresistivity tadi kan untuk menjaga kestabilan ya kata Bapak itu menggunakan bridge circuit. Nah kalau di piezoelektrik ini apa yang dipakai gitu untuk menjaga? Betul ya. Ini kan dia menghasilkan langsung tegangan nih, gitu ya. Menghasilkan langsung tegangan listrik yang biasanya kecil tuh tegangannya. Berarti sekarang yang akan kita pikirkan adalah bagaimana sinyal conditioning yang kita bangun. Sinyal conditioning bagi orang instrumentasi itu kita sebutnya itu tadi, sinyal conditioning. Apaan Pak isinya? Macam-macam. Gampangnya sinyal conditioning aja gitu ya. Kita harus kuatkan dia, atau kita rubah dulu bentuknya, dihilangkan dulu noise-nya misalnya. Nah itu adalah parameter-parameter yang harus diperhatikan ketika mengambil data si piezoelektrik. Misalnya nih, yang paling gampang adalah kita bicara tentang impedansi deh, impedansi input, impedansi output. Kalau saya punya dua
punya dua device listrik gitu ya. Ini device listrik saya satunya lagi di sini. Apa aja tuh Pak? Terserah bebas. Misalnya yang satu, ini dua. Yang satu itu adalah sensor piezoelektriknya. Yang dua adalah amplifier saya itu. Ketika ini saya gandeng, maka saya harus mempertimbangkan apa yang namanya impedansi. Impedansi apa Pak? Kan ada impedansi input, ada impedansi output. Impedansi output di sini, impedansi input di sini. Itu contohnya misalnya ya. Impedansi output di sini, impedansi input ini harus saya perhatikan dulu agar sinyalnya nggak drop. Idealnya kan impedansi input itu besar sekali, sehingga impedansi output 0 idealnya. Oh ini saya nggak bisa utak-atik nih karena ini sensor piezoelektrik. Oh gitu saya utak-atik di sininya deh. Gitu. Misalnya ini 100 ohm, ini saya pakainya 1 kilo ohm impedansinya. Wah ini nggak jadi tidak besar sekali, ini jadi tidak kecil sekali. Saya harus buat impedansi input saya di sini besar, misalnya 1 giga ohm. Wah, kalau 1 giga ohm dibandingkan 100 ohm ini kan jadi kecil sekali, ini besar sekali. Nah, itu contoh sederhana, Mas. Bagaimana saya mendapatkan kestabilan dari piezoelektrik yang saya ukur sinyalnya gitu ya. Contoh sederhana bagaimana, oke, saya mainkan impedansinya deh gitu. Belum lagi saya harus shielding kabelnya nih misalnya. Ini kan dia bilang nih, low loss kabel nih. Gitu. Kabel ini bisa mahal harganya ini. Bukan cuma sekedar beli kabel merah hitam yang ada di toko bangunan misalnya gitu ya. Bukan kabel itu, jangan kabel ini mahal nih gitu. Kabel yang menghubungkan dari piezoelektrik ke penguat saya. Kabel yang bisa mengatasi sinyal-sinyal dari luar lingkungan gitu. AC di ruangan kita itu kan sebenarnya mengeluarkan gelombang elektromagnetik ya dari koilnya misalnya. Wah terpapar nih kabelnya nih. Kalau pakai kabel yang bagus sih bisa hilang dong, nggak dapet tuh si medan elektromagnetik tadi bisa terbuang misalnya kabel koaksial misalnya ya. Tapi kalau kabel biasa, wah ini bisa jadi kapasitor. Dua kabel itu kan kapasitor. Gitu. Belum lagi sinyal dari luar gitu ya. Jadi itu kira-kira parameter-parameter yang harus kita perhatikan ketika kita mau mengambil data dari sebuah piezoelektrik. Sinyalnya kecil, maka banyak perhitungannya. Begitu, Mas, mudah-mudahan menjawab. Makasih, Pak. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, piezoelektrik sudah, piezoresistif sudah, maka sekarang kita ke sensor yang berikutnya yaitu kapasitif. Nah, sudah terbayang nih kapasitif, berarti kapasitor, Pak. Iya, gitu ya. Kapasitor kan gampang. Kapasitor itu kalau saya punya dua logam, di tengah-tengahnya ada bahan dielektrik, kertas, minyak, air gitu ya, maka ini jadi kapasitor atau udara. Ini jadi kapasitor deh. Kapasitor sendiri kan sebenarnya benar-benar nilai kapasitansinya itu tergantung pada bentuknya. Saya loncat dikit. Ini nih, tergantung pada bentuknya benar-benar ya. A per D dan kapasitansinya ini material di dalamnya nih. A dan D itu bentuknya gitu. Jadi benar-benar tergantung pada bentuknya. A dan D mana sih? Oh ini D-nya nih, jarak kedua dia. A-nya tuh mana? Ini nih. Oke, kalau kedua itu terganggu, ketiganya terganggu ya termasuk di dalamnya. Dua deh, A dan D-nya terganggu, maka saya akan dapatkan kapasitans yang berubah. Gitu. Nah, informasi perubahan kapasitans itulah yang kemudian diolah. Kalau tadi perubahan resistansi, sekarang perubahan kapasitansi. Gimana berubahnya Pak? Ini misalnya, kalau ini digeser horizontal gitu ya, ke kiri ke kanan, yang atas ke kanan, yang bawah ke kiri. Nah, cross section antara atas dan bawah kan berkurang. Kalau ini kan maksimum nih. Kalau ini digeser jadi setengahnya kan cross sectionnya cuma setengah, sehingga kapasitansinya berubah. Atau naik turun nih, ditekan gitu ya, naik turun. Saya pasang aja dia di bahan yang lentur gitu. Tertekan nanti D-nya berubah, delta D-nya. Delta D berubah, kapasitansinya berubah.
Nah, ide-ide kemudian dituangkan dalam MEMS tadi. Saya bikin bangun aja tuh. Lapisan atas ini, lapisan bawah ini. Tengah-tengahnya di kapasitor. Lalu pasang kaki-kakinya deh tinggal. Gitu ya, itu si MEMS. Ini si kapasitor. Atau kalau kamu agak nyeleneh, Pak, saya deteksi dalamnya aja deh nih, Pak. Gitu. Saya dulu pernah kepikiran gitu tuh. Dulu ada dosen fisika medis, almarhum Pak Musadik Misbah, gitu ya, salah satu pendiri fisika medis di Fisika UI, selain juga almarhum Pak Dr. Rahmat. Pak Musadik Misbah itu membuat detektor kapasitan. Yang dia deteksi adalah perubahan material di tengah ini nih, gitu. Jadi saya punya dua lapisan tuh. Dua lapisan atas dan bawah. Terus tengahnya ini saya rubah-rubah nih, misalnya ya. Darah orang sehat, gitu. Dengan darah orang yang tidak sehat. Darah orang sehat dengan darah orang yang terkena DBD misalnya. Pasti nilai ini kan beda. Permitivitasnya gitu. Beda darah tadi. Sehingga saya dapatkan kapasitor yang berbeda kapasitansinya. Oke, dari informasi tadi saya bisa dapatkan ini, terus saya bisa tahu tuh orang itu sehat atau tidak gitu. Jadi saya suntik aja darahnya, saya ambil, terus saya masukkan ke sensor saya di dalam sini. Cuk, disuntik itu. Itu contoh lainnya. Waktu itu sehingga saya Pak almarhum mengembangkan itu. Saya pernah sekali juga pengen iseng-iseng bikin itu, tapi itu nggak jadi. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Silakan. Ini adalah persamaannya dipakai, jadi aslinya kan begini ya, waktu belajar fisika dasar, kemudian kita dapatkan perubahan kapasitansi sebagai fungsi dari perubahan luas, perubahan kapasitansi sebagai fungsi dari perubahan D. Seperti ini. Yang menariknya ini perubahannya linear, kalau ini tidak linear ya D kuadrat itu. D kuadrat ya jadi tidak linear biasanya kalau saya punya sistem yang tidak linear jadi lebih sulit untuk membuat outputnya gitu ya, mencari fungsi transfernya. Baik, sampai di sini ada mau tanya, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Aplikasinya di mana? Aplikasinya biasa kadang-kadang si kapasitor itu dipasang untuk akselerometer gitu ya. Gini nih, jadi saya punya dua elektroda tadi, tengah-tengahnya kan ini. Nah ini dipasangi cantilever, jadi seperti apa ya? Cantilever tuh ini apa? Logam kecil gitu ya. Jadi nanti dia akan gini-gini deng gitu loh. Jadi ini atas, ini bawah gitu. Dia akan gitu. Atau ketika saya dorong ke atas dia akan ke bawah, sorry. Kalau dorong ke atas dia akan ketinggalan gitu. Atau saya turun ke bawah dia akan ke atas gitu. Nah itu kan akselerometer sebenarnya gitu ya. Percepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, percepatannya ini nggak berubah gitu. Ini nggak berubah nih. Tapi begitu ada percepatan, akselerometer maka namanya, itu dia langsung, kalau ke bawah dia langsung, gitu. Ini naik, cenderung ke atas kalau dia turun. Tapi kalau dia naik, dia cenderung ke bawah gitu. Nah itu dipakai. Di akselerometer itu misalnya saya pakai untuk olahraga gitu ya. Dipasang di sini. Atau juga dipakai untuk pacu jantung tuh, gitu ya. Dan tadinya tuh tiba-tiba menjadi kan lebih cepat, ada akselerasi gitu. Itu berdasarkan sifat-sifat kapasitor tadi bekerjanya. Gitu ya. Perubahan kapasitansinya nih. Menariknya sebenarnya kalau ini adalah skema skema desainnya, ini skema rangkaiannya lah gitu ya. Menariknya sebenarnya ini akhirnya menjadi dua buah kapasitor. Satu ini, satu bawah. Saya penasaran kedua kapasitor ini kan ini nih, satu ini, satu dia nih. Kapasitor ini akhirnya dipasangnya menjadi seri atau paralel ya? Ini menarik nih. Kalau instrumentasi saya tanya, tapi kalau kamu bidangnya medis saya nggak nanya deh gitu ya.
Cuman kalau penasaran, ini seri atau paralel ya? Kapasitor Kayaknya C1 seri, Pak. dan Hah? Kayaknya Kenapa? seri. Kayaknya seri. Kayaknya. Iya. Jangan kayaknya ya. Oke, nanti bisa dicari deh. Karena antara seri dan paralel, karena yang kita ukur kan nanti akhirnya kapasitas total tuh. Seri dan paralel kan beda nanti, gitu ya. Kalau kita ukurnya kapasitas, tapi kalau dalam kasus ini ternyata mereka pakai bridge gitu, ya. Dijadikan bridge seperti ini, nanti kita dapatkan V-out-nya itu dia, ya. Tapi idenya gini lah, gitu ya. Kita pasangi kapasitor terus tengah-tengahnya dipasang. Tentu saja ini MEMS lagi nih, kecil ya pasti orang dia dipasangnya di pacu jantung kok, gitu ya. Pacu jantung kan ya kecil harusnya ya. Baik, sampai di sini yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, yang terakhir resistansi sudah, tadi strain gate, kemudian piezoelektrik sudah, kapasitor sudah, sekarang induktor. 2, sebenarnya 3 aja gitu ya, resistor, kapasitor, induktor. Ini bentuk besarnya, bentuk kecilnya tentu saja mudah-mudahan MEMS lagi nih, bisa dicari sih nanti ya. Induktif, kemudian kita biasa sebutnya sebagai LVDT, Linear Voltage Differential Transformer. Idenya kan begini nih, saya punya 2 gulungan, satu gulungan primer yang ini, yang saya berikan power supply sinusoidal, satunya lagi gulungan sekunder ini, 2 gitu ya. Pak ini misah? Enggak juga sih, itu harusnya dia numpuk di atasnya gitu, ini gulungannya saya gulung gitu, primer tuh satunya lagi sekunder di atasnya gitu. Numpuk bukannya di sebelah sini primer, sebelah sini sekunder seperti gambar itu, bukan. Gambar ini hanya untuk mempermudah aja. Pada kenyataannya mereka numpuk harusnya. Sepanjang itu gitu. Gitu ya. Karena kan kita berharap ada induktansi. Kalau dia nggak numpuk, bagaimana induktansinya gitu. Nah, induktansi nih antara primer dan sekunder ya. Makanya dipasangi sinusoidal. Induktansi maksud saya akan dapatkan tegangan output di gulungan yang sekunder. Nah, induktansi itu kan salah satunya tergantung pada, selain pada jumlah lilitan, diameter lilitan, bentuknya lilitan, seberapa luasnya, juga pada intinya nih. Intinya apa nih? Gitu ya, kosong atau logam. Beda-beda tuh tegangannya. Oke, saya pasangi inti di sini nih. Logam yang saya bisa geser-geser. Geser-gesernya kenapa? Bisa jadi karena tekanan gitu ya. Intinya nih, saya pasangnya di sini gitu. Dia akan dut gitu. Tentu saja LVDT-nya kecil. Dut, maka ini seperti intinya tuh bergerak kiri kanan. Bergerak ke kanan, di waktu di tengah-tengah 0 tentu saja dibuatnya gitu ya. Bergerak ke kanan saya akan dapatkan tegangan ini, bergerak ke kiri dapatkan tegangan ini misalnya. Nah, itu representasi pada seberapa jauh gerak ini. Kembali lagi, gerak ini bisa disebabkan karena tekanan di darah gitu ya, atau yang lain pada medis. Oke, terus kita sebutnya sebagai linear voltage differential transformer. Gede dong Pak, besar dong Pak, kan dia coil. Iya, kalau kita bicara coil yang ini gitu ya, gede. Tapi sekarang kan tidak, coil bisa dibuat kecil, MEMS tadi. Gitu. Atau coilnya besar nggak apa-apa ini, besar gitu ya, sini. Tapi ini si ujungnya ini, batang ini kan bisa kecil ke sana ya. Ini yang sebenarnya nempel di sini, gitu ya. Yang nempel di tangan ujungnya, coilnya di sini lah nggak apa. Terus dikasih kabel, dia ada di sana, terus ini kasih kabel, baru kabelnya nempel di sini. Yang akan gitu. Akan membuat intinya ini maju mundur. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Oke, ini sepertinya halaman terakhir. Kalau tidak ada, saya akan buat summary-nya. Jadi hari ini kita sudah diskusi bagaimana ujung dari sebuah sistem pengukuran itu bekerja. Siapa? Sensor. Ya. Oh, ada juga transducer namanya.
kita sudah lihat bagaimana teknologi yang terbaru yang kita sebut sebagai MEMS bekerja, parameter apa saja yang mempengaruhinya, noise terutama tadi sudah kita diskusikan. Kemudian kita juga sudah diskusi beberapa jenis sensor yang biasa dipakai di fisika medis ya. Tadi ada piezoresistif, piezoelektrik, kemudian kapasitans, dan terakhir induktans. Baik, kalau tidak ada yang tanya, sekian dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Jumat yang akan datang. Untuk itu, karena teman-teman adalah mahasiswa S2, maka saya berikan tugas ya. Berikan tugas untuk dikerjakan. Kemarin tugas pertama mudah-mudahan sudah bisa dikumpulkan. Apaan Pak tugas pertama itu? Nanti dicek lagi tugas pertama apaan kemarin. Saya berikan tugas ya kemarin yang pertama tentang tiga jenis magnetik ya, satuan ya. Ada flux magnetik, ada strength field magnetik dan lain. Nah, tugas kita yang kedua, sekarang saya ingin teman-teman tuh coba cari tahu, karena sebenarnya saya yang pengen tahu. Apa sih yang dimaksud dengan tadi itu, apa namanya tadi? Core, ini, kelihatan ya? Korotkov sound. Ya. Jadi tolong dicari tahu tentang Korotkov sound. Kemudian pasti itu ada kaitannya dengan ini. Tolong ini dicari. Jadi selain si Korotkov sound, jadi PR-nya tuh cari istilah ini sebenarnya apa. Yang kedua, kita kan mencari tadi tuh ini nih. Nah sebenarnya algoritma yang paling sederhana seperti apa sih gitu ya. Sehingga terus dari situ saya bisa dapatkan informasi tentang sistolik dan diastolik. Jangan-jangan ada persamaannya nih. Gitu ya. Baik, itu PR-nya silakan dicari. Saya akan sekali, karena teman-teman berasal dari fisika medis, ini adalah istilah-istilah yang tidak asing, yang mestinya sih harusnya dengan mudah bisa langsung didapatkan. Gitu ya. Baik, nanti dikumpulkan di MS Team seperti biasa. Oke, kalau tidak yang tanya, sekian dulu kuliah kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semuanya sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Mas. Terima kasih, Pak.